Allah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina yang terhormat Bapak Dr. Andes Saidi Soekardi, kemudian yang sangat kami muliakan ya para pini sepuh, para guru ya. Kemudian yang sangat kami banggakan Bapak Ibu donatur yang tetap istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizki yang dianugerahkan Allah untuk menolong agama Allah, yakni ya ini ada kajian mengenai masalah keagamaan melalui Zoom online Asyifa ini. Kemudian yang sangat mendapat anugerah dari Allah kemuliaan yaitu bapak-bapak ibu-ibu yang masih tetap istiqomah untuk bisa ikut bergabung mengikuti kajian ya Zoom online Asyifa ini. Rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat benar-benar menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat kita ini insya Allah. Bapak Ibu, pada kisah ya pagi hari ini sesuai dengan lanjutan itu kisah-kisah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai masalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya ngambil tema hari ini sebuah pertanyaan, ya. Apakah Nabi Muhammad SAW itu nikah lagi setelah Khadijah wafat ini? Maka panjenengan sudah tidak usah lagi mikir. Itu jawabannya, ya tentu saja loh. Itu. Ya nikah lagi Pak Farid, kan gitu ya. Kemudian dengan siapa Rasulullah nikah ini? Ya, setelah Khadijah wafat ini. Kemudian kita ingin menelusuri, gitu, ya, ingin menyaksikan bagaimana sih keadaan rumah tangganya, ya, setelah Rasulullah itu wafat, atau setelah Khadijah itu ini, lalu kemudian setelah Rasulullah nikah lagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, belum lama ya, terlepas dari embargo kaum kafir Quraisy Mekah, ternyata Rasulullah harus menanggung kesedihan demi kesedihan, ya, dikarenakan paman beliau Abu Thalib yang selalu membantu dan melindunginya telah wafat menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Belum lama berselang, Bapak Ibu, istri Rasulullah yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang selalu menjadi penopang dakwah Islam ini, juga ikut menyusul menghadap ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, butuh juga kita ketahui rentang waktu antara wafatnya Abu Thalib dan Khadijah istrinya ini relatif pendek. Menurut pendapat ahli sejarah yang paling kuat, yaitu hanya berselang 1,5 bulan saja. Ya, ini berarti dalam masa 2 bulan itu kurang lebih Rasulullah mendapatkan musibah secara beruntun. Peristiwa yang meninggalkan peristiwa meninggalnya orang-orang yang terdekat ini, Bapak Ibu, ya terjadi secara berurutan ini, meninggalkan kesedihan, ya, yang sangat mendalam dalam pikiran dan lubuk hati Nabi Muhammad SAW
Sehingga ahli sejarah menyebut tahun tersebut sebagai tahun kesusahan, Amul Huzni, tahun kedukaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, dengan wafatnya dua orang yang sangat dekat, yang menunjang, yang menopang, yang membantu dakwah Rasulullah inilah, Bapak Ibu, maka orang-orang Arab Quraisy rupanya keadaannya semakin berani, ya, menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dalam keadaan masih dalam masa berkabung, Rasulullah rupanya juga sudah mempunyai pikiran untuk mencari suaka, menuju ke kota Taif. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah tindak haji, yang tindak umroh itu sudah pirsa, ya, Taif, yang jaraknya lebih kurang 96 kilo. Dan Rasulullah dengan Zaid bin Harisah itu, pembantunya itu berjalan menuju ke Taif itu Bapak Ibu. Dalam jarak 96 kilo ini kurang lebih, ya, dari kota Mekah maksudnya. Dengan harapan penduduknya dapat menerima dan membantunya dalam menjalankan misi dakwah Rasulullah ini. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ya, yang didapat justru sebaliknya, yaitu penolakan dan penganiayaan yang sangat tidak manusiawi. Dalam sejarah Bapak Ibu dicatat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sejauh jarak 5 km. Hingga Rasulullah dan Zaid bin Harisah ini Bapak Ibu, buncur semuanya kepalanya, berdarah-darah. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di samping itu setelah wafatnya kedua pendukung dakwah Nabi ini, beliau merasakan bahwa kaumnya semakin berani menolak dan menentang dakwah beliau. Mereka semakin gencar menghina, menyakiti, menyiksa, bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang mau menerima dakwah Nabi dan mengikuti seruan Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat dalam catatan sejarah. Akan tetapi walaupun dihadang dengan berbagai macam cobaan dan rintangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mundur setapak pun untuk menyampaikan agama kita Islam ini. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini posisi Nabi Muhammad itu masih berada di Mekah, Bapak Ibu, belum hijrah ini. Sehingga Nabi Muhammad, Bapak Ibu, menyuruh, ya, para pengikutnya, para sahabatnya, ya, yang mengikuti Nabi Muhammad itu untuk hijrah menuju ke Ethiopia atau Abyssinia, ya, yang dulu itu disebut Habasyah, Habasyah. Rajanya ini bukan beragama Islam, tetapi di negara itu sudah ada tanda-tanda keadilan. Walaupun itu adalah orang Muslim bukan non-Muslim, akan tetapi rupanya di sana dia mendapatkan pengamanan dari Raja Negus itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun ke-10 kenabian ini pula, ini tadi tahun ke-10 Bapak Ibu. Jadi sejak wafatnya Abu Thalib sama istri yang dicintainya Khadijah ini, ya. Setelah terjadinya beberapa peristiwa yang menyedihkan itu, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajaknya melakukan rihlah spiritual. Masya Allah. Rihlah seperti spiritual ini yang terkenal dalam sejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah kita bahas
bahas ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bapak Ibu, menurut ulama sejarah, sepeninggal Sayyidah Khadijah istrinya ini, dalam rentang waktu cukup lama, Rasulullah belum ada kemauan untuk menikah lagi. Jadi bercatatan sejarah, itu kurang lebih hampir 1 tahun. Itu Rasulullah rupanya tidak ada kemauan, Bapak Ibu. Karena seakan beliau yakin bahwa tidak ada perempuan yang setara, yang sebanding dengan istrinya yang pertama, yang namanya Siti Khadijah ini. Seakan begitu, Bapak Ibu. Menyaksikan keadaan Nabi yang sehari-harinya hidup sendiri tanpa istri ini, ada salah seorang sahabat, ya, sahabat Khadijah, sahabatnya Khadijah ya, yang loyal kepada Khadijah. Sahabatnya Khadijah yang akrab sekali dengan Khadijah. Di samping juga dikenal oleh Rasulullah SAW, itu rupanya sahabat ini khawatir dan prihatin dengan keadaan Nabi seperti ini. Dan mereka juga menyadari status Khadijah. Mereka ingin membantu meringankan kesedihan Rasulullah Muhammad SAW, ya, atas wafatnya Khadijah istrinya yang sangat disayanginya ini, Bapak Ibu. Juga putri-putrinya yang ada di rumah itu. Bapak Ibu, yang butuh kita ketahui, salah seorang sahabat Khadijah yang prihatin ini, itu dikenal dalam sejarah bernama Khawlah bintu Hakim As-Salimah. Oh iya ya, Khawlah. Ini panggilannya. Istrinya sahabat Utsman bin Maz'un. Jadi bukan istrinya sahabat Utsman bin Affan, bukan. Istrinya Utsman bin Maz'un. Bapak Ibu, maka Khawlah bintu Hakim ini mempunyai inisiatif sebenarnya untuk mencarikan Nabi seorang istri yang kufuk, yang cocok, serta dapat mendampingi sekaligus membantunya dalam berdakwah dan mengurus rumah tangganya, juga mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu, Khawlah bintu Hakim As-Salimah ini kemudian datang, Bapak Ibu, ya, ke rumah Nabi, sowan ke rumah Nabi, yang tujuannya itu rupanya menyarankan kepada Nabi. Nah, ini seorang Nabi dapat saran, seorang wanita yang sahabat yang akrab ini, Bapak. Jadi cuma hanya saran, ya. Ya tidak apa-apa, walaupun seorang Nabi, Bapak Ibu, ya, itu merupakan masukan yang sangat berharga, ya, agar beliau menikah lagi begitu, sehingga ada yang menjadi teman hidupnya untuk menghibur dan merawat beliau. Maka jadilah Khawlah menemui Nabi dan bertanya kepadanya tentang bagaimana jika ada seorang wanita yang akan ikut mengurus rumah tangga beliau. Jadi maksudnya seorang istri. Bapak Ibu, mendengar pernyataan Khawlah ini, Rasulullah Muhammad SAW menganggapnya sebagai masukan yang sangat bagus, sebagai masukan saran yang sangat logis, sehingga beliau menanggapi, Bapak Ibu, penawaran Khawlah ini dengan mengatakan, lah ini, ya, dalam suatu riwayat hadis, Khawlah, siapakah wanita yang kau pilihkan untukku itu? Begitu jawaban Rasulullah bertanya, ya. Khawlah menjawab, Bapak Ibu, jika engkau menginginkan seorang gadis, maka ia adalah putri sahabatmu yang kau cintai itu, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Dan jika engkau menginginkan seorang janda, maka bagaimana jika wanita itu adalah Saudah binti Zam'ah? Oh, dan ini maksudnya mendapat penawaran itu, Bapak Ibu. Jadi jika engkau menginginkan seorang janda, ya Rasulullah, maka bagaimana jika wanita itu adalah Saudah binti Zam'ah? Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
dari dua pilihan yang ditawarkan oleh Khawlah ini, ternyata Bapak Ibu atas izin Allah, Nabi Muhammad memilih Saudah binti Zam'ah. Jadi bukan milih Aisyah, tetapi milih Saudah binti Zam'ah. Dengan pertimbangan bahwa ia banyak memikul beban dan ikut berjuang dengan fisik dan pikir. Bapak Ibu, Saudah binti Zam'ah ini termasuk salah satu di antara kepala suku yang banyak diikuti rupanya oleh orang-orang yang mengikuti Saudah ini. Ya, dalam menyebarkan agama Islam. Selain itu, Saudah binti Zam'ah juga seorang janda yang tidak punya apa-apa dan memiliki tanggung jawab 2 orang anak, Bapak Ibu. Sedangkan kaum kerabatnya masih musyrik. Kaum kerabatnya banyak yang masih memusuhi umat Islam. Dan ini dijelaskan di dalam Musnad Imam Ahmad, Bapak Ibu. Bapak Ibu, wanita ini bernama Saudah binti Zam'ah. Nah, ini yang ditawaran kepada Nabi ini. Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdussam Al-Qusairiyah Al-Amiriyah. Ini berasal dari klan Bani Amir bin Lu'ay. Termasuk juga kakek Rasulullah, tapi jauh Bapak Ibu. Ibunya bernama As-Samus binti Qais. Berasal dari klan Bani Najjar. Bapak Ibu, Saudah binti Zam'ah adalah termasuk salah seorang wanita yang as-sabiqunal awalun, masuk dalam kategori sahabat yang pertama menyambut dakwah Islam bersama suaminya yang disampaikan oleh Nabi. Bapak Ibu, Saudah binti Zam'ah ini dilahirkan di kota Mekah, berasal dari keluarga keturunan Quraisy. Tidak ditemukan dalam satu riwayat yang sahih umur berapa Saudah binti Zam'ah ini menikah dengan Rasulullah. Ada sebagian ahli sejarah menyebut umur beliau sudah mencapai 55 tahun. Sedang Rasulullah Muhammad masih berusia 50 tahun. Namun ketika Saudah binti Zam'ah dinikah oleh Rasulullah, Zam'ah bin Qais ayahnya masih hidup. Jadi ayah beliau, ayahnya Saudah ini masih urip, masih hidup Bapak Ibu. Oke? Pada saat Rasulullah menikahinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi tidak saya sampaikan bagaimana Rasulullah melamar dan lain-lain. Jadi yang jelas di sini kisahnya singkat bahwa Rasulullah memang memilih ya Saudah binti Zam'ah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Saudah binti Zam'ah adalah seorang janda dengan suami pertamanya yang masih ada hubungan sepupu jauh dengan Rasulullah yang bernama Syakran bin Amir bin Abdussam radhiyallahu an. Dari pernikahan pertamanya, Saudah binti Zam'ah memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Abdurrahman bin Syakran dan Abdu bin Syakran. Saudah binti Zam'ah bersama suaminya dan saudara laki-lakinya bernama Malik bin Zam'ah masuk Islam Bapak Ibu dan turut berhijrah ke Habasyah pada urutan hijrah gelombang kedua. Sekembalinya dari Habasyah menuju Mekah, Syakran suaminya wafat. Peristiwa ini terjadi sebelum hijrah ke Madinah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah suaminya wafat, Saudah binti Zam'ah ini hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya yang masih musyrik. Ayahnya juga masih dalam kemusyrikan Bapak Ibu. Masya Allah. Demikian juga salah seorang saudaranya Abdullah bin Zam'ah juga masih berada atas agama nenek moyangnya. Inilah keadaan Saudah binti Zam'ah dan keluarganya yang sebelum ia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Di samping itu Nabi menikahi Saudah binti Zam'ah ini adalah untuk menyelamatkan hidupnya dari ancaman musuh-musuh yang dapat mencengkramnya. Karena keluarganya masih dalam keadaan musyrik dan kafir. Sehingga dikhawatirkan jika ia kembali kepada keluarganya setelah ditinggal suaminya, kemungkinannya akan disiksa dan membuat keyakinannya bisa jadi runtuh, Bapak Ibu. Dengan menjadi istri seorang nabi, maka ia akan dapat melanjutkan perannya sebagai ummahatul mukminin, juga dapat mengurus serta mendampingi putri-putri nabi, sekaligus sebagai panutan untuk anak-anaknya mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah resmi menikah dengan Siti Saudah binti Zam'ah ini terjadi pada tahun ke-10 masa kenabian. Ada seorang ahli sejarah yang berpendapat bahwa Rasulullah menikah ini jangka waktunya 1 tahun, ya, setelah ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah ini. Dan Khadijah itu sedo pada tahun ke-10, Bapak Ibu. Oleh karena itu berarti Saudah ini resmi menjadi istri Rasulullah itu tahun yang ke-11 Hijrah. Maksudnya 11 kenabian, Bapak Ibu. Bukan 11 Hijrah, ya, 11 kenabian. Jadi maksudnya ya sejak Rasulullah diangkat jadi Nabi 11 tahun. Maksudnya begitu. Dan posisi Rasulullah waktu itu masih ada di Mekah, Bapak Ibu. Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam sejarah dicatat bahwa Saudah binti Zam'ah menjadi istri pertama Nabi setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid ini. Saya ulang, ya. Saudah binti Zam'ah menjadi istri pertama Nabi setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Saat orang-orang Mekah mendengar kabar pernikahan ini, rupanya mereka merasa heran, Bapak Ibu. Karena Saudah binti Zam'ah itu bukan perempuan yang cantik. Ngoten, ya. Dan punya kedudukan. Jadi bukan perempuan yang cantik dan punya kedudukan. Hanya, Bapak Ibu, Saudah ini rupanya banyak diikuti, ya, oleh suku-sukunya. Begitu. Ya. Dan bukan pula wanita yang dapat diajak bersenang-senang. Karena usianya sudah cukup udur. Jadi usianya sudah 55 tahun. Punya 2 anak, janda lagi, Bapak Ibu. Subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Mereka yakin bahwa pernikahan ini dilakukan Rasulullah untuk membantunya, untuk menyantuninya, serta untuk menjaga keislamannya, terutama setelah suaminya wafat, sepulangnya hijrah dari Habasah itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, dengan tema pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah ini, sudah cukup dijadikan sebagai sanggahan kepada mereka yang membuat tuduhan keji bahwa Rasulullah adalah maniak seks. Seandainya benar apa yang mereka katakan, tentunya beliau akan memilih gadis-gadis muda setelah Khadijah dipanggil Allah ke hadiratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diceritakan oleh ulama sejarah bahwa Saudah binti Zam'ah mulai memasuki rumah tangga Rasul, dan di dalamnya beliau merasakan kehormatan dan kemuliaan yang sangat besar. Sebagai seorang istri Nabi, dia selalu mendampingi Rasulullah yang sekarang menjadi suaminya untuk berdakwah. Juga mendampingi putri-putri Rasulullah yang masih berada di rumah Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum. Menurut sejarah, Ummu Kulsum ini, Bapak Ibu, itu setelah dicerai sama Utaibah, ya. Pada waktu kemarin yang sudah saya ceritakan. Jadi Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu kan dicerai di hadapan Rasulullah. Oleh sepupu Rasulullah, Utbah dan Utaibah itu. Tetapi Bapak Ibu, tidak lama Ruqayyah ini dinikah oleh Utsman bin Affan. Sehingga sudah tidak ada di rumah Rasulullah ini. Tinggal Ummu Kulsum, Bapak Ibu, ya, dan Fatimah Az-Zahra.
ya, yang berada di rumah Rasul, ya, sehingga Bapak Ibu, ya, Saudah binti Zam'ah ini Bapak Ibu juga ikut mendampingi Rasulullah untuk menemani putri-putri beliau yang masih ada di rumah itu. Bapak Ibu, di dalam ulama sejarah juga disampaikan bahwa Saudah binti Zam'ah memiliki kelembutan dan kesabaran yang dapat menghibur hati Rasulullah, sekaligus memberi semangat. Dia tidak terlalu berharap bahwa dirinya dapat sejajar dengan Khadijah di hati Rasulullah. Subhanallah. Dia cukup puas dengan posisinya sebagai istri seorang nabi dan ummahatul mukminin. Ulama sejarah menuturkan bahwa kelembutan dan kemanisan tutur katanya dapat menutupi wajahnya yang tidak begitu cantik itu. Tubuhnya yang gemuk dan umurnya yang sudah cukup tua. Apapun yang ia lakukan semata-mata untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah orang yang mendampingi Rasulullah dalam berdakwah, Bapak Ibu. Sewaktu-waktu dia meriwayatkan hadis, beliau untuk menunjukkan sukacitanya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya. Setelah beberapa bulan lamanya, Saudah binti Zam'ah menjadi istri Nabi. Ini mari kita bersani. Berada di tengah-tengah keluarga Rasul, keakraban dan keharmonisan mulai terjalin Bapak Ibu antara dirinya dan Rasulullah, kemudian juga putri-putrinya. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dapat menyakitkan hati Rasulullah. Akan tetapi, ya, pada dasarnya dia belum mampu sepenuhnya untuk mengisi kekosongan, kegundahan Rasulullah setelah Khadijah, ya, istri pertamanya itu nikah atau wafat, Bapak Ibu maksudnya. Walaupun dia telah memperoleh limpahan kasih sayang dari beliau, hingga beberapa saat kemudian Allah menurunkan wahyu. Bapak Ibu, ini mari kita perhatikan. Ya, setelah beberapa bulan lamanya Saudah binti Zam'ah ini Bapak Ibu ada di rumah Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu sudah melimpahkan kasih sayangnya kepada beliau Bapak Ibu. Hingga beberapa saat kemudian Allah menurunkan wahyu yang memerintahkan Rasulullah agar Rasulullah itu menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar yang masih sangat belia. Jadi rupanya nanti akan saya bacakan sebuah hadis. Bapak Ibu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Aisyah dipersunting Nabi berdasarkan perintah dari Allah yang hadir melalui mimpi. Rasulullah SAW mengkisahkan mimpinya kepada Aisyah. Ini kisah mimpinya. An Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya qala laha, ya, ara'aituki fil manami marrataini, ara annaki fi sarokotin min harir. Wa yaqulu hadhihi imra'atuka fakshif anha fa idza ya anti fa aqulu in yaku hadza min indila yudmidhi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi 2 kali Aisyah. Aku saksikan engkau tersimpan dalam sebuah wadah yang terdiri dari sutra. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah istrimu. Ketika aku buka, ternyata ada wajahmu. Maka aku mengatakan, kalau ini dari Allah, maka akan terlaksana. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu, lalu Rasulullah menemui Abu Bakar dan menjelaskan makna wahyu Allah dalam mimpinya itu. Maka dengan ketulusan dan kerelaan hati, Abu Bakar total Bapak Ibu menerima putrinya untuk dinikah oleh Rasulullah. Lalu Abu Bakar menyuruh Aisyah putrinya menemui beliau. Setelah Rasulullah melihat Aisyah, beliau mengumumkan pinangannya terhadap Aisyah. Bapak Ibu bisa membayangkan
Rasulullah rupanya sudah ditemani seorang istri. Ya, ya, istri Rasulullah, ya Bapak Ibu. Ya, Saudah binti Zam'ah. Dan Rasulullah itu mendapat wahyu dalam mimpi agar Rasulullah itu menikahi seorang wanita. Dan seorang wanita itu Bapak Ibu ternyata adalah putri orang yang dicintainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dialah Aisyah binti Abu Bakar. Bapak Ibu, bagaimana sikap ya Saudah binti Zam'ah menyaksikan bahwa Rasulullah itu meminang seorang istri. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi keadaan ini juga dijelaskan dalam satu hadis Bapak Ibu. Dan hadis itu adalah bersumber dari Aisyah sendiri. Beliau berkata, Ana Nabiya tazawwajaha wahya bintu Siti Sinin. Wabana biha wahya bintu Tis'i Sinin. Qala Hishamun wa ambi'tu annaha kanat indahu Tis'a Sinin. Bapak Ibu, ini diceritakan oleh Aisyah sendiri dalam satu hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rupanya Nabi meminangku. Ya. Dan dalam jangka beberapa tahun, akhirnya kemudian menikahiku. Ketika aku dinikah oleh Rasulullah, itu masih berusia 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersama aku ketika aku berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika Saudah binti Zam'ah menyaksikan Rasulullah mengumumkan pinangannya kepada Aisyah binti Abu Bakar ini, Masya Allah, atas izin Allah, ternyata dia rela sepenuh hati dan tidak sedikit pun memiliki perasaan cemburu. Bahkan Saudah binti Zam'ah merelakan madunya itu hidup berada di tengah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa senang dan gembira menjadi istri seorang nabi dan rasul dan menyandang gelar Ummahatul Mukminin. Iya, dia senang dan bahagia dapat menyayangi Rasulullah dan dapat meyakini ajarannya sehingga dia tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan kecemburuan dunia ini. Subhanallah. Luar biasa ini Bapak Ibu nggih. Nggih nuwun sewu. Rupanya ini bisa ditiru sih. Tetapi kebanyakan wanita ya agak jarang ya bisa niru model kayak gini. Subhanallah nggih. Masya Allah nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah nggih. Menurut para ahli sejarah, awal mula Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu tanpa diikuti oleh keluarganya. Setelah beliau menetap dalam sebuah rumah di Madinah, beliau mengutus seseorang untuk membawa keluarganya, ya, termasuk Saudah binti Zam'ah ini, istrinya, kemudian juga ditemani putrinya Ummu Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Bapak Ibu, sedang Saudah binti Zam'ah yang sekarang menjadi istrinya itu, ya, merupakan hijrah yang kedua setelah dari Habasyah yang waktu itu bersama suaminya, yang sudah menghadap kepada Allah lebih dulu. Setelah Masjid Nabawi di Madinah selesai dibangun oleh Rasulullah, ya, Rasulullah rupanya membangun rumah Bapak Ibu di samping masjid tersebut. Nah ini, jadi Rasulullah membangun rumah di dekat masjid itu, di samping masjid itu, ya, yang sekarang menjadi makom atau makam beliau itu, ya. Di rumah yang sangat sederhana itulah saat itu Saudah istrinya dan putri-putri Nabi ikut menetap dalam rumah itu. Ummu Kulsum dan Fatimah rupanya sangat menyayangi Saudah ibu tirinya itu. Seperti menyayangi ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Ini hasil didikan daripada ibunya yang namanya Khadijah dulu Bapak Ibu. Orang yang sangat baik hati. Jadi Ummu Kulsum dengan Fatimah ini rupanya sangat menyayangi juga
ya ibu tirinya itu, ya seperti menyayangi ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, setelah masyarakat Islam di Yasrib terbentuk dan sarana ibadah selesai dibangun, Abu Bakar mengingatkan Rasulullah agar segera menikahi putrinya. Betapa ketika itu kehidupan Rasul tersibukkan oleh dakwah dan jihad di jalan Allah, Bapak Ibu. Sehingga kepentingan pribadinya itu tidak sempat terpikirkan. Barulah beliau sadar dan segera menikahi Aisyah. Bapak Ibu, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, ya, dan pada saat itu rupanya istrinya, ya, Sauda itu masih ada di situ, Bapak Ibu. Nah, di sini menurut ulama sejarah, Rasulullah menikah dengan Aisyah itu pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal itu tahun ke-12 kenabian. Jadi maksudnya masih belum hijrah, Bapak Ibu. Pernikahan ini berlangsung di Mekah. Rasulullah menikahi Aisyah, ya, di sini 2 tahun setelah, 3 tahun, Bapak Ibu, 3 tahun setelah wafatnya Siti Khadijah. Kemudian beliau membangun kamar lagi untuk Aisyah yang bersebelahan dengan kamar Saudah binti Zam'ah, istrinya ini. Jadi dibangun di situ, Bapak Ibu. Kalau panjenengan pirsa nggih, jadi rumah Nabi Muhammad ini cuma hanya berapa meter persegi. Jadi itu dibuatkan kamar kotak-kotak gitu, Bapak Ibu. Lah nanti akan kita lanjutkan nggih kisah berikutnya. Apakah Rasulullah nikah lagi nih setelah nikah dengan Aisyah ini? Dan pada saat rupanya masih dalam posisi mempunyai istri, ya, Saudah binti Zam'ah ini, Bapak Ibu, Rasulullah rupanya nikah, ya, dengan Aisyah karena atas perintah Allah. Dan usianya pada saat itu Aisyah masih usia belia, Bapak Ibu, masih 6 tahun. Kemudian baru dikumpuli pada usia 9 tahun. Sejarah banyak mencatat bagaimana sikap Saudah terhadap Aisyah binti Abu Bakar, istrinya yang baru dinikahi ini. Bapak Ibu, wajahnya senantiasa ceria. Jadi wajah Saudah ini senantiasa ceria dan tutur katanya selalu lembut. Bahkan dia sering membantu menyelesaikan urusan-urusan Aisyah. Sehingga Aisyah sangat mencintai Saudah. Aisyah pernah berkata, "Ma ra'aitu mra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislahiha min Saudati binti Zam'ah min imra'ati fiha khiddatun." Tiada seorang pun wanita pun yang paling aku sukai agar aku memiliki sifat seperti dia, melebihi Saudah binti Zam'ah tatkala berusia senja. Begitulah pula kecintaannya kepada Rasulullah sangat melekat erat di dasar hatinya, Bapak Ibu. Segala sesuatunya dia niatkan untuk memperoleh kerelaan Rasulullah melalui pengabdian yang tulus terhadap keluarga beliau tanpa keluh kesah. Baginya kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah melihat Rasulullah senang dan tertawa. Aisyah berkata, tidak ada wanita yang lebih aku cintai untuk berkumpul bersamanya selain Saudah binti Zam'ah ini. Masya Allah. Karena dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lain. Itu merupakan pengakuan Aisyah. Wanita yang pikirannya cerdas dan senantiasa jernih, yang selalu ingin bersama Saudah dalam jihad, dalam berkeyakinan, dalam menunaikan ibadah. Saudah adalah tipe seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan kesegaran candanya. Nah, Bapak Ibu, ini dalam satu riwayat, Bapak Ibu, sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh seorang ulama namanya Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya Saudah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Ketika rukuk, punggungmu menyentuh hidungku dengan keras.
maka aku pegang hidungku karena aku takut keluar darah. Maka tertawalah Rasulullah. Bapak Ibu, itu termasuk canda ya yang diriwayatkan dalam satu riwayat hadis. Bahkan Saudah merelakan malam-malam gilirannya untuk Aisyah semata-mata untuk memperoleh keridhaan Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lama kabirat ja'alat yaumaha min Rasulillah li Aisyata. Qalat ya Rasulullah, qad ja'altu yaumi minka li Aisyata. Karena Rasulullah yaksimu li Aisyata yaumain, yaumaha wa yauma Saudah. Ketika Saudah sudah tua, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya untuk Aisyah. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersama Aisyah. Hingga Rasulullah memberikan jatah 2 hari untuk Aisyah. Hari gilirannya dan hari Saudah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu, ketika Saudah sudah tua, Rasulullah berniat hendak menceraikannya. Nah, ini nuwun sewu ini. Okay? Ketika Saudah itu sudah usia udur, Rasulullah berniat hendak menceraikannya. Maka Saudah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dengan hormat, janganlah engkau menceraikanku. Bukanlah aku masih bukanlah aku masih menghendaki laki-laki, tetapi karena aku ingin nanti ketika aku bangkit ya dari alam kubur pada hari kiamat, selalu bertemu denganmu dan menemanimu. Karena aku menjadi istrimu, maka tetapkanlah aku menjadi istrimu ya Rasulullah, dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah. Bapak Ibu, maka Rasulullah mengabulkan permohonannya dan tetap menjadikannya menjadi salah satu dari istrinya sampai Rasulullah wafat. Dalam hal ini, Allah rupanya menurunkan ayat, Bapak Ibu. Nuwun sewu Pak Jandi. Ya, Pak Ustaz. Iya. Pak, panjenengan buka surat An-Nisa, Pak, ayat 128. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa ukhbiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Monggo Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuk atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik dari mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nuzul dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nggih, Masya Allah. Bapak Ibu, jadi sebab turunnya ayat ini Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad itu berniat untuk mencerai Saudah binti Zam'ah ini, akan tetapi Bapak Ibu, rupanya Saudah binti Zam'ah ini itu menyatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, dengan hormat ya Rasul, engkau jangan mencerai aku. Aku sudah tidak ada lagi rasa senang kepada lelaki lain, kecuali engkau. Akhirnya turun ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa seorang istri itu boleh rupanya ketika suaminya ini nusus gitu, agar supaya suaminya ini melepaskan tanggung jawabnya kepada istrinya itu. Subhanallah. Ngerti nggih? Dikisahkan oleh para ahli sejarah. Biasanya sebelum berangkat berperang, ini ada kisah lagi.
Rasulullah itu mengundi dahulu ya istri yang akan menyertai beliau dalam perang Khaybar. Bapak Ibu, pertempuran Khaybar ini adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin oleh Muhammad, oleh Rasulullah, dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar. Itu sekitar 150 kilo dari Madinah, Arab Saudi. Dan Rasulullah perang ini Bapak Ibu, itu bertepatan dengan tahun ke-6 Hijrah. Ya, 628 Masehi. Undiannya jatuh pada diri Saudah binti Zam'ah. Dan kali ini Rasulullah ditemani oleh seorang pendamping yang sangat sabar, yaitu Saudah ini Bapak Ibu. Dalam perang ini banyak sekali kesulitan yang dialami Saudah. Karena banyak juga kaum muslimin yang mati syahid sebelum Allah memberikan kemenangan ini. Dalam kemenangannya kaum muslimin memperoleh banyak harta rampasan perang yang belum pernah mereka alami pada peperangan lainnya. Saudah pun mendapatkan bagian harta rampasan. Akan tetapi, harta rampasan Saudah ini Bapak Ibu disedekahkan kepada fakir miskin. Habis uangnya itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesetiaannya yang sangat kepada Rasulullah. Ketika haji wada, Rasulullah bersabda kepada para istrinya, ya, ini adalah saat haji bagi kalian semua, wahai istriku. Oleh karena itu, ya, setelah ini hendaklah kalian menahan diri di rumah-rumah kalian. Maka sepeninggal Rasulullah, Saudah selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai dia wafat, Bapak Ibu. Ini salah satu ketaatan Saudah ya kepada Rasulullah. Beberapa saat setelah haji wada, Rasulullah sakit keras. Beliau meminta persetujuan istri-istri beliau yang lain untuk tinggal di rumah Aisyah. Ketika Nabi sedang dalam keadaan sakit, Saudah tidak pernah putus-putusnya menjenguk beliau dan membantu Aisyah sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, dia memutuskan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Harta bagiannya dan baitul mal sebagian besar dia salurkan di jalan Allah, ya, dengan semata-mata mengharapkan keridhaannya. Bapak Ibu, dia tidak pernah meninggalkan kamar kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Pada saat-saat seperti itu, Abu Bakar selalu menjenguknya karena dia tahu bahwa Saudah sangat mencintai putrinya. Maksudnya adalah Aisyah ini. Pada masa-masa kekhilafan Umar bin Khattab, Saudah tetap menyendiri untuk beribadah. Bapak Ibu, hingga Saudah ini wafat, Bapak Ibu. Dan menurut catatan ulama sejarah, Siti Saudah wafat itu pada waktu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi dengan hormat, justru malah Rasulullah lebih dulu Bapak Ibu wafatnya daripada Saudah. Padahal usianya Saudah Bapak Ibu itu lebih tua 5 tahun, gitu nggih, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, inilah kisah ya yang sangat berarti bagi saya khususnya, dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meneladani kesabaran daripada Siti Saudah bin Zam'ah ini, istri pertama setelah Rasulullah ditinggal oleh istri yang dicintainya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Terima kasih apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dan saya serahkan kepada Pak Haji Agus. Terima kasih Pak Haji, monggo.